Gunung merupakan salah satu tempat paling misterius karena di sana dipercaya banyak berkumpul makhluk-makhluk gaib nih. Salah satu teman mereka ngelihat ada cewek yang sedang naik ke atas nih. This is Aftak. Yo halo, what's up guys? Ketemu lagi sama F-Shark nih. Sebelumnya terima kasih untuk kalian yang udah ngeklik video ini ya. Jadi pada kali ini, sebelum gue mulai videonya, gue mau tanya nih kepada kalian. Siapa yang udah pernah mendaki gunung? Gimana perasaan kalian ketika udah nyampe di puncak gunung nih? Apa kalian senang lihat pemandangan? Tapi gue mau tanya sebelumnya, kayak selama kalian mendaki gunung, pernah nggak kalian menemukan kejanggalan kayak misalnya melihat makhluk gaib atau mungkin tersesat ataupun mungkin merasa nggak enak, merinding dan lain sebagainya? Pernah nggak kalian ngalamin? Gue punya cerita tentang pengalaman seseorang yang mendaki gunung yang menemukan hal-hal yang aneh dan janggal nih. Kalian penasaran ceritanya kayak apa? Lanjut tonton video ini sampai selesai ya. Yang pertama itu ada cerita seseorang dari Gunung Gede nih. Gunung Gede itu adalah sebuah gunung yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Itu ceritanya adalah seseorang ini tuh lagi mendaki gunung bersama 5 teman-temannya, tapi dia nih kebelet kencing. Nah, kita tahu sendiri peraturan di gunung banyak banget yang nggak boleh kita lakuin. Salah satunya adalah kayak kencing, kayak ngomong kasar, membuang sampah. Intinya hal-hal buruk itu nggak boleh dilakuin. Tapi mungkin karena seseorang ini udah kebelet banget, dia kencing tuh di gunung. Ternyata nggak lama setelah dia kencing, waktu dia mendaki ke gunung bersama teman-temannya, dia melihat seorang pria nih membawa kuda dan badannya cukup besar serta membawa kampak. Takut dong dia, jadi setelah itu dia mencoba lari nih, tapi dia nggak bisa. Dia nggak lihat teman-temannya ada di mana. Dan ketika itu tiba-tiba aja pria berkuda itu langsung menariknya dari belakang, lalu dia dibawa ke sebuah kerajaan di mana itu kerajaannya megah banget. Dia melihat raja dan rakyatnya sedang berdiskusi di situ. Otomatis dia ketakutan. Dan akhirnya lari nih, lari dan untungnya dia masih selamat nih. Bisa ketemu sama teman-temannya lagi. Dan ketika dia ketemu sama teman-temannya, otomatis dia kan ditanya gitu, dari mana lo kok hilang tadi? Oh tadi gue kencing gitu. Hah, lu kencing di sini gitu? Iya, jangan dong, jangan kencing di sini. Dan setelah itu dia tetap melanjutkan perjalanan bersama teman-temannya. Dan iya, dia masih diikutin sama pria berkuda tersebut. Akhirnya karena dia udah saking takutnya, dia nggak tahu harus bagaimana, akhirnya dia minta maaf. Dia habis itu bilang dia nggak akan ngulangin lagi, dia nggak mau kencing lagi di Gunung Gede tersebut. Akhirnya dia melakukan perjalanan dengan selamat sampai tujuan, sampai turun di bawah. Jadi Gunung Semeru ini juga punya banyak cerita misteri nih. Salah satunya adalah cerita perjalanan 5 sahabat yang bahkan udah difilmkan nih. Nama filmnya adalah 5 cm. Lalu apa misterinya? Nah, kalian kalau punya novelnya 5 cm, ya, novelnya kayak gini. Jika kalian punya novelnya, pasti kalian tahu ceritanya. Jadi novel ini adalah sebuah cerita yang diangkat dari pengalaman nyata oleh Doni Dirgantoro yang pernah mendaki Gunung Semeru bersama teman-temannya nih. Dan dia punya pengalaman misterius ketika mendakinya. Dan ketika dia ceritakan di situ, ada 5 sahabat nih bernama Arial, Zafran, Genta, Ian, dan Riani. Mereka ingin melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Nah, mereka kan buat schedule nih perjalanan menuju ke Gunung Semeru. Nah, ketika dia sampai di pos Arjol Podo, dia tetap melanjutkan sampai Ranukumbolo dan dia nyampe di Padang Ilalang. Mereka membangun sebuah tenda dan di situ mereka ngobrol-ngobrol nih. Dan ketika mereka ngobrol-ngobrol, mereka ketemu sama teman mereka yang bernama Denik nih. Ketika mereka ngobrol, ternyata dia membawa foto yang bernama Adrian. Ternyata Adrian adalah seorang pendaki yang hilang saat melakukan pendakian di Gunung Semeru. Mereka berjalan bareng sampai di sebuah batu nisan, dan batu nisan itu adalah milik Adrian nih. Dan setelah di batu nisan itu, mereka berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar mungkin jasadnya Adrian ini tenang di alam sana. Dan setelah mereka berdoa, mereka melanjutkan perjalanan nih ke atas. Dan enggak sengaja si Zafran sama si Ian itu melihat cowok sendirian berjalan ke atas menggunakan carrier. Dan dia bilang gitu sama Zafran sama Ian, gue tunggu ya di atas. Di atas nanti kita ngadain upacara bareng-bareng. Nah, Zafran sama Ian tidak menaruh curiga. Meskipun cowok itu sendirian, dia tetap, oh iya nanti kita ketemu di sana ya. Ngomong kayak gitu si Zafran. Dan cowok itu tiba-tiba ngehilang. Setelah balik lagi,
di sebuah tempat makan. Mereka bercerita nih, si Zafran sama Ian ke teman-temannya, lo tadi lihat cowok nggak sendirian naik ke atas nih? Hah, cowok gitu? Jawab Riani, cowok nggak ada, gue nggak lihat gitu. Dan si Genta sama si Ariel pun jawab gitu, gue juga nggak lihat, lu salah lihat kali. Nah, Zafran sama Ian ngomong, enggak, gue nggak salah lihat, gue lihat tadi ada cowok naik ke atas. Dan tiba-tiba si Zafran sama Ian ingat sesuatu nih, ketika dia ketemu Denik ditunjukkan foto, dan foto itu mirip banget sama orang yang tadi habis naik. Kaget dong mereka semua, lah kok tadi itu mukanya mirip sama Adrian ya? Mereka kaget, mereka langsung bertanya-tanya kok bisa gitu. Tapi abis itu Genta menenangkan, oh mungkin itu jasadnya Adrian kali yang kemarin kita doakan, terus dia senang gitu, dan akhirnya dia memberi salam kepada kita. Oh gitu, akhirnya mereka nggak bertanya-tanya lagi. Jadi ceritanya kayak gitu. Gunung Sumbing, ya, Gunung Sumbing adalah gunung yang berada di Wonosobo. Jadi seperti yang kita ketahui, di Gunung Sumbing itu ada peraturan kita nggak boleh mendaki dengan jumlah ganjil nih. Tapi ada kumpulan pendaki yang ngeyel, yang mungkin nggak terlalu memperdulikan peraturan itu, mereka tetap mendaki ke Gunung Sumbing dengan jumlah 11 orang nih. Tentu aja karena pendaki tersebut ada jumlah ganjil, tiba-tiba personilnya nambah guys, jadi nambah satu. Jadi 12 orang. Tapi mereka masih belum menyadari ketika mereka sampai ke Api Unggun, karena di situ kan ada anak indigo. Tiba-tiba si anak indigo itu ngeliat pocong, guys. Kok aku merinding ya? Gue lagi sendirian soalnya di rumah. Tapi si indigo itu tetap diam aja, guys. Belum ngomong sama teman-temannya ya. Cuma cukup tahu aja gitu. Mungkin ya ada penghuni lah di situ. Dia masih diam aja, terus sampai paginya dia jalan, pocong itu udah nggak ada kan, tapi kan jumlahnya masih 11 orang, masih ganjil. Mereka tetap memaksakan melanjutkan perjalanan ke atas. Dan ketika mereka memaksakan perjalanan ke atas, ternyata si Indigo ini masih diliatin pocong, guys. Dia ngeliat pocong selama perjalanan. Dan fakta menariknya adalah teman-temannya, tiga orang temannya pun diliatin pocong juga, guys. Selanjutnya ada Gunung Merbabu nih, guys. Masih merinding gue. Jadi dikisahkan ada 5 pendaki yang sedang mendaki ke Gunung Merbabu nih. Jadi ketika mereka mendaki ke Gunung Merbabu, salah satu teman mereka ngelihat ada cewek yang sedang naik ke atas nih. Jadi salah satu dari mereka ngelihat ada seorang cewek yang naik ke atas sendirian. Karena mungkin kasihan membawa carrier berat, karena sendirian takut hilang. Jadi si cowok tersebut nyamperin cewek ini dan ngajak bawa bareng aja deh, ayo sama rombongan kita gitu. Ketika mereka bareng sama rombongan mereka, si cewek ini tiba-tiba kecapean, guys. Jadi saat membawa carrier dia capek gitu, aduh gue nggak kuat lagi naik ke atas gitu. Dan si cowok pun peka dan dia ngomong, yaudah gue bawain ya carriernya. Jadi si cowok ini bawa 2 carrier nih. Karena mungkin membawanya berat, jadi perjalanannya agak lambat, dia tertinggal sama teman-temannya, udah sampai ke puncak duluan. Nah, si cowok sama si cewek ini jalan berdua, nyantai aja gitu, cerita-cerita, ngobrol, hingga sampai ke puncak. Nah, ketika sampai di puncak, si cowok ini ditanyain sama temennya, loh, kok lo bawa 2 carrier gitu? Oh, ini punya temen gue yang... Kaget dong si cowok kayak, loh kok nggak ada, kemana si cewek tadi gitu. Dan dia masih cari-cari nggak ada gitu. Tapi dia masih positive thinking, dia masih ngomong, mungkin dia kecapean, soalnya tadi dia nitipin carrier ke gue, karena mungkin dia kecapean, mungkin dia istirahat di bawah nih, ditunggu nih, mungkin nanti juga naik ke atas gitu, menurut si cowok kayak gitu. Tapi sampai lama mereka nunggu masih belum nyampe-nyampe ke atas, masih positive thinking nih, ya mungkin dia itu kecapean di bawah, nggak naik, mungkin istirahat, kita turun aja ke bawah, nanti kita cari di bawah. Dan mereka berlima pun turun nyari ke bawah. Nah, setelah sampai di bawah, mereka itu masih belum menemukan si cewek ini. Dan akhirnya si cowok punya inisiatif buat ngeliat carrier-nya tuh alamatnya di mana. Dan ada alamatnya. Setelah ketemu alamatnya di mana, dianterin sama si cowok ke rumah tersebut. Nah, setelah nyampe ke rumahnya, ketoklah pintu rumah tersebut. Tok 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 tok, assalamualaikum. Dan ibunya pun keluar. Nah, waalaikumsalam, ada apa ya mas? Oh enggak bu, ini
kemarin ada cewek daki bareng sama kita dan tiba-tiba ceweknya itu hilang gitu. Mungkin udah pulang ke rumah, jadi gue mau ngasihin carrier-nya, Bu. Nangis dong ibunya di situ. Nangis terseduh-seduh dan akhirnya tanpa bilang dia bawa mereka ke belakang rumahnya. Dan setelah dibawa, ternyata mereka ditunjukkan sebuah batu nisan nih. Kaget dong mereka. Ah, batu nisan siapa nih? Dia ngeliat batu nisannya tuh ada nama si cewek tersebut. Bertanya dong, maksudnya apa Bu ini Bu gitu. Nah, terus ibunya jawab bahwa anaknya itu udah meninggal sejak 30 tahun. 30. Anaknya itu udah meninggal sejak 3 tahun yang lalu. Aduh, sedih banget ya. Terakhir nih guys, yaitu adalah cerita dari Gunung Salak. Kalian gak asing kan dengar Gunung Salak? Ya, memang pada 9 Mei 2021 ada sebuah kecelakaan Sukhoi Superjet di Gunung Salak. Tapi selain cerita tentang Sukhoi Superjet, ternyata masih ada cerita lain, misteri lain yang terdapat di Gunung Salak nih guys. Cerita ini diambil dari kisah 6 pendaki yang mendaki ke Gunung Salak. Nah, pada saat itu mereka menjumpai seorang wanita yang sedang berjalan sendirian. Karena mungkin berjalan kesendirian, apalagi wanita, jadi mereka tuh punya inisiatif gitu, mengajaknya bareng ke kelompoknya mereka supaya wanita tersebut nggak tersesat, bisa sampai ke puncak dengan selamat nih. Nah, karena wanitanya itu cukup akrab, mereka langsung nih cair ngobrol-ngobrol gitu, cerita-cerita sepanjang perjalanan. Karena saking asiknya ngobrol, wanita sama 6 orang pria tersebut nggak kerasa. Tiba-tiba hari udah malam aja gitu. Akhirnya mereka mendirikan sebuah tenda nih. Mereka ngobrol bareng-bareng sampai akhirnya ada sebagian dari mereka udah mulai ngantuk, udah tidur, dan masih ada 3 orang lainnya berjaga. Dan 1 orang pria melihat cewek tersebut lari nih malam-malam ke arah hutan. Kaget dong, ih ngapain cewek malam-malam lari ke hutan gitu, takutnya kan hilang atau gimana. Akhirnya si cowok tersebut mengikuti cewek tersebut ke arah hutan. Karena memang mungkin hutannya gelap, terus habis itu rimbun, dia nggak berhasil nemuin si cewek tersebut, ya hilang aja gitu. Akhirnya si cowok tersebut balik ke tenda dan bangunin teman-temannya, bilang bahwa si cewek itu tadi lari ke hutan, ayo kita tolongin gitu, takutnya kenapa-napa. Mereka masih belum berpikiran itu hantu atau apa ya, mereka masih kepikiran bahwa takutnya cewek itu kenapa-napa. Akhirnya mereka bilang udah sabar-sabar, besok pagi kita cari cewek tersebut. Nah, mereka akhirnya tidur hingga menunggu fajar tiba. Setelah pagi hari datang, mereka langsung nih berkemas-kemas, langsung melakukan perjalanan lagi sambil mencari keberadaan si cewek tersebut. Nah, ketika mereka berjalan, mereka sampai di sebuah jurang nih. Dan gak sengaja mereka menemukan sebuah carrier tergeletak di situ. Karena memang gak sengaja menemukan carrier, mereka langsung nyari tahu toh siapa yang punya carrier ini gitu. Akhirnya mereka ngeliat dan bam, ketika ngeliat ke jurang, tiba-tiba dia ngeliat sesosok wanita udah terkapar di bawah situ. Kaget dong, akhirnya mereka cari bala bantuan nih. Dan tim SAR pun datang mengamankan jenazah si cewek tersebut. Dan setelah dilihat, ternyata cewek tersebut itu udah membusuk. Jasadnya tuh udah membusuk, dan 6 cowok tadi langsung berpikiran, perasaan baru tadi malam hilang, tadi malam ketemu sama kita gitu, kok udah membusuk kayak gini. Tapi dari pemantauan tim SAR, mereka bilang bahwa katanya jenazah ini udah hilang sejak 30 hari yang lalu. This is Aftalk. Untuk kalian yang tertarik atau yang mau mengadakan perjalanan ke puncak gunung, sebaiknya kalian mempersiapkan segalanya. Dan juga saat mendaki gunung, usahakan kalian jangan melakukan hal-hal negatif selama perjalanan, seperti membuang sampah, kencing sembarangan, berniat buruk, atau membawa bunga, barang yang ada di gunung. Intinya ya mendaki aja lah, menikmati pesona alamnya gitu. Takutnya akan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Sekian dulu video dari gue. Untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kabarkan ke teman-teman kalian. Aktifkan juga loncengnya. Dan tunggu video gue berikutnya ya guys. Oh ya, untuk kalian jangan lupa follow IG gue ya. Di situ kalian bisa sharing-sharing ataupun cerita-cerita tentang pengalaman kalian, pengalaman seru kalian ke gue. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. This is Aftalk and bye-bye.